ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita sebut alam gaib, dan serial satunya lagi kita sebut satu dunia lain alam. Di balik nama tentu ada maksud. Materi kita pada kali ini sebagai pembahasan yang pertama, pengenalan serial ini sekaligus penjabaran sebab-sebab niatan kita untuk mengadakannya. Ya, jadi kita punya alasan membahas perihal ini. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha memahami hakikat ma'nawiyah dari lafal jin itu sendiri sesuai dengan pemahaman yang benar. Setelah itu baru kita akan membacakan sebagaimana yang Ana janjikan di status Facebook. Kita memilih sekitar 5 atau 6 dari tulisan cerita dan faedah dari beberapa ikhwan yang bercerita. Sebagian ada yang japri ya, sebagian ada yang melalui komentar Facebook. Akan Anda bacakan dan akan Anda beri tanggapan insyaallah. Dan sisanya dari rekan-rekan yang bercerita di komentar status tersebut insyaallah menunggu pada pekan berikutnya. Kemungkinan kita jadwalkan kalau untuk pekan ini Selasa malam. Pada hakikatnya, dan Anda sangat lupa betul bahwasanya Selasa malam itu adalah jadwal Anda mengisi kajian rutin di Wesal TV. Dan ajaibnya Anda lupa selama beberapa hari ini kalau Selasa malam itu kajian di Wesal TV. Baru diingatkan tadi siang. Maka Anda bilang, afwan, malam ini Anda ada kajian ya. Jadi kemungkinan untuk pekan depan kita jadwalkan di hari Rabu kemungkinan ya, nanti kita lihat lagi. Jadi serial ini akan ada versi live-nya di Facebook dan di YouTube, kemudian nanti rekamannya dengan editing akan ada di-upload di YouTube insyaallah taala yang dikerjakan oleh rekan-rekan tim hafizahumullah. Pengenalan terhadap program ini atau serial ini sebagaimana namanya, yaitu tentang alam gaib atau satu dunia namun beda alam, lain alam. Kita membahas hal-hal berkaitan dengan jin, syaitan, praktik-praktik kesyirikan dan cerita dan segala cerita yang berhubungan dengan itu. Namun tentu yang diharapkan adalah cerita yang nyata. Kita akan menanggapinya dan mensesuaikannya dengan tinjauan yang benar. Karena pada masa ini ada hal-hal yang mendorong kita untuk menjadikan ini sebagai suatu bahasan yang berseri. Faktor pertama adalah, yang paling pertama adalah kepentingan iman. Kepentingan iman terhadap yang gaib. Di antara muskilah dan masalah yang menimpa banyak dari kaum muslimin adalah kemerosotan keimanan mereka terhadap hal yang gaib, dan di antaranya tentang jin. Di antaranya tentang jin atau syaitan. Itu yang paling pertama, kita menunjukkan bahwa seseorang muslim memiliki iman terhadap hal yang gaib dengan sikap yang proporsional. Kemudian yang kedua adalah di masa ini kaum muslimin mendapatkan fitnah dan bala. Mendapatkan fitnah dan bala. Dalam hal apa? Dalam hal masalah, dalam hal yang ada kaitannya dengan syaitan ataupun jin, perdukunan,
juga kisah-kisah misteri. Terutama sekali kita lihat di YouTube. Ya. Sekarang menjamur channel-channel perdukunan. Saya ulangi, sekarang menjamur channel-channel perdukunan. Saya ulangi saya lagi ya. Sekarang menjamur channel-channel perdukunan. Ya. Dan dari pihak Ahlus Sunnah tidak begitu banyak yang mengcounter channel-channel ini. Dari pihak Ahlus Sunnah tidak begitu banyak, jika mungkin kita katakan tidak ada yang mengcounter secara khusus channel-channel ini. Baik channel-channel tentang indigo atau perdukunan langsung, atau experience dan eksperimen perdukunan, atau exploring hutan, kebun dan semisalnya yang di dalamnya ada ritual-ritual syirik atau kisah-kisah misteri yang tidak difilter kebenaran dan juga dibiarkan kesesatannya. Wallahi jemaah sekalian, hal ini belum pernah ana bayangkan sebelumnya ada di masyarakat Indonesia sebegininya. Dan mungkin boleh kita katakan bahwasanya penyuguhan kesyirikan di 2020 atau semisal sekitar ini itu lebih dahsyat dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya dahulu kala. Sekarang penyuguhan kesyirikan dan semisal-misal syirik sehingga diamini banyak dari viewers, para penonton itu jauh lebih banyak dan juga lebih efektif dalam menyebarkan propaganda syirik. Ya, maka di sini kita ingin betul-betul merealisasikan adanya, dan ini merupakan fardu kifayah. Jika tidak ada yang membahas dan mengklarifikasikan kebenaran, kecuali beberapa rekan peruqyah yang mereka alhamdulillah memiliki channel yang berusaha memberantas dan mengklarifikasi masalah kesyirikan, itu jazahumullah khaira. Ya, tetapi tentu baik mereka ataupun kita tidak lepas dari kesalahan. Ya, masih ada hal-hal yang perlu dikritisi. Ala kulli hal, program atau serial ini lebih utamanya setelah mensuburkan keimanan terhadap hal gaib, kita berusaha untuk meluruskan banyak dari kisah, cerita, pemahaman dari kaum muslimin, sehingga menjadi penyeimbang, jika itu mungkin bisa menjadi penyeimbang terhadap channel-channel yang sangat subur, menjamur, dan banyak sekali penggemarnya, sehingga menggeserkan pemahaman dari akidah yang benar menuju kesesatan yang nyata. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ana sebagai hamba Allah taala yang istiqamah dalam keimanan dan membantu diri ana yang lemah ini dan juga rekan-rekan sekalian untuk memahami akidah dengan benar. Kalau misalnya ditanggapi oleh sebagian dari rekan, misalnya, untuk apa membahas masalah jin? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang justru perlu dikritisi, ikhwah sekalian. Kalau ditanya untuk apa membahas jin, sama pertanyaan seperti untuk apa membahas malaikat. Sedangkan jin ataupun malaikat disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan hadis-hadis bertebaran tentangnya. Hidup kita tidak lepas dari hal-hal yang gaib, nggak lepas. Maka membahasnya itu ada kepentingan tersendiri. Membahas tentang malaikat, namun membahas tentang jin dan syaitan itu ada kepentingan tersendiri selama kita tidak berlarut di dalamnya dan tidak memfokuskan hanya padanya. Dan kita tidak hanya membahas jin atau syaitan. Bisa dilihat di playlist kita di YouTube misalnya, apa saja yang kita bahas dari kitab-kitab. Dan ini hanya satu serial dari sekian serial kajian kitab yang kita selenggarakan. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ketika beliau menulis kitab Alamul Jin wa Syayatin,
alam jin dan syaitan-syaitan. Ya, beliau menyebutkan dengan kalimat yadhunnu ba'dun nasi anna al-kitabata fi hadzal mawdu'i min qabil at-taraf al-ilmi, bahwa saya menulis sebagian orang itu menyangka bahwasanya menulis hal yang bertemakan seperti ini, seperti hal yang bertemakan jin, itu adalah at-taraf al-ilmi, yaitu kesia-siaan keilmuan. Ya. Wa yahbidhu haula'i an yamurra al-insan bi hadzal mawdu' mururan 'abiran fala ya'khudhu min tafkirihi illa qalil. Mereka yang seperti ini, mereka menginginkan orang-orang itu melewati tema tentang jin ini dengan sikap melewati begitu saja tanpa adanya pikiran sedikit pun. Nggak ada pikiran tentang jin, nggak ada. Ya. Dan kemudian dikatakan wa haula'i yadhunnuna anna al-fa'idata al-marjuwata min wara'i hadhihi ad-dirasati mahdudah. Mereka menyangka bahwasanya faedah dari pelajaran mengenai jin itu faedahnya terbatas, sedikit mungkin. Wa annal jahla bihi la yudhir, bahwasanya kebodohan tentang alam jin itu tidak bermasalah. Ikhwas sekalian rahimakumullah, yang membuat banyak orang terjerumus sekarang ke dalam kesyirikan akbar rata-rata disebabkan mereka kacau konsep mereka tentang masalah jin. Ya, maka kita perlu meluruskan. Dari kisah-kisah kita lihat ada yang tidak lurus di kisah-kisah itu. Ada yang perlu dikritisi. Ya, ada akidah yang perlu diluruskan kembali. Makanya dikatakan kalau misalnya seseorang setiap hari membahas tentang dagangannya misalnya, tentang pekerjaan duniawinya yang bersifat material, nggak masalah mubah. Maka apalagi kalau seseorang membahas tentang alam atau pihak yang setiap hari hidup bersama kita. Ya, hidup bersama kita setiap hari. Dan bercampur, berbaur dengan kita di rumah-rumah kita. Tiap hari. Makan dan minum bersama kita. Dan kadang-kadang merusak diri kita, pikiran kita, hati kita. Siapa itu? Syaitan. Dari kalangan jin. Setiap hari. Berarti membahas tentang mereka ini memiliki kepentingan. Karena apa? Kehidupan kita nggak lepas dari itu. Hanya saja sekali lagi, membahas ini bukan berarti kita fokus dalam masalah ini setiap hari, enggak, bukan itu. Tapi ini sebagai jawaban sebelum ada yang bertanya, kenapa kok seorang dai sunnah membahas tentang jin dan macam-macam aja? Enggak ada macam-macam. Bukan masalah macam-macam. Kalau misalnya kita enggak memberikan bayan, lantas siapa? Nunggu ahlul bid'ah kemudian yang menantang. Kita lihat ada dai dan kita sebut dia dukun putih yang sekarang sedang betul-betul diangkat namanya dan banyak yang memujanya, dan mungkin jutaan orang berfanatik pada dukun putih ini yang di YouTube-nya luar biasa. Dan hakikatnya dia dukun putih, memberikan ijazah-ijazah doa dan seterusnya, dan beragam kebatilan dari ritual-ritual yang bid'ah, kemudian menantang sana sini. Ya, ini sama seperti dukun putih versus dukun hitam, sama-sama dukun, bedanya warna saja dan kemasan saja. Yang aslinya masing-masing mengandalkan apa? Mengandalkan jin dan syaitan. Walaupun satunya dengan ritual-ritual sihir, satunya lagi dengan ritual-ritual yang seolah-olah berbarutkan Islam. Lantas ketika Anda bertanya kenapa kok kita bahas jin, lalu siapa yang membahas kemudian? Nanti ketika ahlul bid'ah yang membahas, dan sebagian ahlul bid'ah sudah tidak suka dengan YouTuber ini, dukun putih, mereka bertengkar. Di mana posisi ahlus sunnah kemudian ketika banyak dari kaum muslimin kesyirikan mereka merajalela? Ya. Padahal ini masalah yang berkaitan dengan kesyirikan. Yang seharusnya pengingkarannya itu lebih besar lagi, karena menjerumuskan seorang kepada kekufuran besar.
Dan ini syubhatnya sangat-sangat besar dan juga syubhatnya sangat samar bagi kebanyakan dari kaum muslimin di Indonesia. Ya, itu diantaranya. Di antara faktor mengapa kita adakan serial seperti ini, ya ikhwah sekalian, sangat diperlukan. Jika merasa tidak perlu atau merasa bahwa kita hanya yang penting cerita-cerita, enggak. Tidak seperti itu manhaj kita. Memang kita perlu mendapatkan kisah-kisah dan cerita tentang apa yang terjadi di lapangan, dan kita berikan ta'liq kepada cerita-cerita tersebut, dan kita luruskan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga orang-orang tahu, kemudian terbayankan dan terjelaskan pada benaknya apa yang harus dilakukan, apa yang harus diyakini. Begitu ya ikhwah sekalian. Kalau kita lihat di YouTube sekarang, sehari bisa mencapai 100 cerita yang baru tentang masalah mistis dan kisah-kisah gaib. Sebagiannya mungkin benar, sebagiannya ngarang. Yang benar pun mungkin dibumbui dengan bumbu-bumbu cerita. Dan kalaupun memang itu benar terjadi, bisa menjadi syubhat bagi banyak orang. Maka kita perlu luruskan. Bukan kemudian semuanya terdiam dari kita, dan ketika ada di antara ahlus sunnah kemudian berusaha mengklarifikasi, malah bukan dukun-dukun yang kita serang, tapi ahlus sunnah yang kita serang. Ini penyakit di antara kita ikhwah sekalian. Kebiasaan kita seperti itu. Yang lebih parah dan jauh lebih fatal dari kesyirikan, selamat dari lisannya. Sementara di beberapa masalah furu' itu enggak selamat dari lisannya, Allah musta'an. Ini berarti salah dalam bermanhaj. Walaupun mungkin yang dipelajari adalah manhaj, tapi kita perlu tahu sikap. Dan yang kita lihat setiap hari ya ikhwan, anak kabarkan kembali, setiap hari di YouTube 100 cerita atau lebih yang berkaitan dengan jin, dan anak riset sendiri. Yang mungkin sebagian benar, anggaplah seluruhnya benar, anggap seluruh cerita itu benar, anggap seluruh cerita tersebut tanpa bumbu. Tapi siapa yang menonton? Ribuan, ratusan ribu. Dan setiap malam, terutama malam Jumat, selalu ada live streaming dari rekan-rekan YouTuber Indonesia meliput daerah-daerah angker misterius dan seterusnya, dan anak riset sendiri. Dan betul-betul di situ betul-betul syubhatnya membuat banyak orang di zaman sekarang dari kalangan Indonesia, orang Indonesia yang betul-betul terkena fitnah ini ya kawan. Syaitan benar ada, jin ada, penampakan bisa terjadi. Tapi apa yang kemudian harus kita obati dari kaum muslimin ketika hal seperti ini menjadi populer? Ya, taib. Itu yang pertama ya kawan. Jadi mohon difahami mengapa kita adakan serial seperti ini, dan kita menginginkan dari dai ahlus sunnah dan dari kalangan as-sunnah siapapun untuk berusaha memberikan cure dan medicine, pengobatan terhadap musibah ini di kalangan umat. Jangan nunggu peruqyah kemudian yang mereka membahas, yang sebagian dari mereka tidak mengenal ilmu tauhid dengan benar, dan mungkin sebagian dari mereka meminta bantuan atau dibantu oleh jin tanpa sadar dalam ruqyahnya karena metode yang tidak benar. Kemudian ketika mungkin ada rekan kita peruqyah kemudian berusaha menetralisir tauhid kaum muslimin dengan ilmunya yang mungkin sebagian ilmunya tinggi, dan berusaha memberantas kesyirikan di beberapa tempat, kita kemudian tinggal mengomentari itu nggak benar, itu ustadz peruqyah dan seterusnya. Kita hanya bisa berkomentar seperti itu, seperti kesyirikan merajalela menjamur di mana-mana. Dan kesyirikan yang sekarang lagi menjamur ya tentang masalah jin ini ikhwas sekalian. Masih banyak pesugihan, masih banyak orang minta-minta di kuburan, masih banyak sesajian di tempat sepi, keramat di kuburan, masih banyak. Ini bukan berarti membuat kita tergembosi untuk pesimis, bukan. Tapi tugas kita ini masih ada untuk memberikan edukasi kepada kaum muslimin akan hal-hal ini. Ya, ini agak sedikit firing, ya, agak sedikit berapi-api dan mukaddimah. Tapi tenang, habis ini insya Allah dingin, karena ini belakangannya lagi hujan. Ya, jadi kalau anak cool dingin, anak tidur nanti jatuh, nanti anak tidur. Ya, jadi harus dipanasin dulu, ya, kita pemanasan. Habis itu kita dingin, anget dah enak. Ya. Baik, kemudian kita maknai sedikit hakikat tentang jin, ya, hakikat tentang jin. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, al-jin summu jinnan lijtinanihim yajtanuna 'anil absar ay yastatirun
Jin, mereka disebut sebagai jin karena tersembunyinya mereka tersembunyi dari pandangan-pandangan mata, yastatirun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma janna 'alaihi al-lail, ketika malam itu menyembunyikan atau janna, ya, tersembunyi, ya. Jadi di sini malam bisa menyembunyikan banyak hal karena gelapnya. Dan memang jin itu menjelang malam, di saat sandekala, di menjelang maghrib atau pas maghribnya, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, itu banyak jin yang keluar mungkin dari persembunyiannya kemudian berusaha menggoda manusia. Bedanya dengan ins, manusia. Wal ins summu insan li'annahum yu'nasun. Ya, li'annahum yu'nasun. Manusia disebut ins karena mereka yu'nasun. Apa yu'nasun? Ay yushhadun, yaitu disaksikan. Jadi kenapa manusia disebut manusia insan? Karena dari kata uns atau ins, ya, artinya adalah zuhur, yaitu tampak. Adapun jin tidak tampak. Ya, begitu. Akan banyak kemudian yang kita akan bahas kalau misalnya kita melihat ke lafal jin. Ya memang jin pokoknya dari segala materinya, dari jim, nun, baik dia jin, baik dia janin, baik dia junnah, baik dia jannah, baik dia majnun, maka semua itu pasti ada makna apa? Ada makna ketersembunyian atau ketertutupan. Contoh, jin tersembunyi, janin tersembunyi di balik rahim. Kemudian junun, kegilaan, majnun, itu karena akalnya tertutup, disembunyikan. Kemudian ada juga junnah, perisai, tameng, menyembunyikan orang yang memegangnya di balik tameng tersebut. Kemudian jannah, yaitu kebun atau taman yang sangat rimbun sehingga menutupi bagian atasnya dari penglihatan menuju dasar dari taman atau rimbunan tersebut. Itu, ya, jin, junnah, jannah, kemudian majnun dan lainnya, ya. Maka semua dari materi jim, nun, maka maknanya adalah apa? Ketersembunyian. Dan ini jin adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ya, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang fajir, sama seperti manusia dari segi karakter keimanan. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang fajir, ada yang munafik, dan ada yang mukmin sejati. Ada semua itu. Cuma kita tentu tidak perlu mengetahui secara rinci siapa-siapa jin yang kafir, siapa-siapa jin yang mukmin, kemudian kita pengen bertemu jin yang beriman. Enggak perlu seperti itu, ya. Ya mungkin untuk materi sampai situ. Kita akan membacakan beberapa ta'liq atau beberapa komentar dari rekan-rekan di Facebook dan juga ya mungkin sudah pernah japri ana baik via Facebook ataupun via WhatsApp. Ya, ini jalan terus kan? Ya. Ya, baik. Ya, adapun kalau misalnya ceritanya berkaitan dengan aib pribadi, maka ana tidak akan menyebutkan namanya, ya. Karena menceritakan aib pribadi atau aib seseorang itu tidak boleh, ya, kecuali kalau orang itu majhul, tidak diketahui dan orang-orang pun tidak tahu, maka tidak menjadi ghibah insyaallah. Ya, maka ana samarkan siapapun orang yang menceritakan aib pribadinya terkait dengan jin di masa lampau, maka ana tulis di status bagi yang berkaitan ceritanya dengan aib pribadi seperti dulu di persilatan tertentu atau di mana, maka ana minta untuk jadikan pelakunya orang ketiga, tentang cerita tentang orang lain bukan tentang dirinya. Tapi di sini ada kalau dari pertanyaannya pertanyaan Dika gimana? Ada di sini ya, tapi udah di atas ya. Coba ana scroll up dulu di grup. Ketika itu ada pertanyaan dari salah satu rekan tim kita, ya. Dihapus nggak ini? Nggak. Belum baca. Oke, sebentar, insyaallah ada nih. Ada, kita dahulukan ini. Saya mau tanya, baik. Dari rekan kita ya. Beliau asli mau datang cuman karena hujan ya, mungkin nonton live streaming mungkin dia.
Saya mau tanya mengenai jin. Ini bukan pertanyaan dia tapi pertanyaan temannya ya. Saya kalau marah selalu caci maki jin. Gimana cara marah terus caci maki jin itu gimana? Ifrit gitu apa? Jin tomang dasar. Hah? Pernah dalam seharian nyalahin jin, pas malamnya mimpi berantem sama jin. Berarti jinnya nggak terima antum salahin. Anda kasih tahu ya karakter jin ya. Sesuai pengalaman yang kita alami dulu ketika banyak meruqyah dan juga pengalaman banyak orang yang meruqyah. Jin itu selalu sering memposisikan dirinya sebagai victim atau bahasanya playing victim. Jin itu seringkali playing victim. Ngerti nggak playing victim kayak gimana? Hah? Karena dari dedengkot mereka itu iblis kayak gitu mainnya. Bukan gua gitu loh. Saya cuman korban atau bukan saya gitu. Sebagaimana ini yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala di surat Ibrahim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Setan yaitu iblis berkhutbah di neraka. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Syaitan khutbah di neraka tuh. Pidato dia. Ketika orang-orang udah qudiyal amr, keputusan Allah sudah ditentukan, yang neraka-neraka, yang surga-surga. Apa kata setan? Kata iblis apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar Allah tunaikan. Itu setan bilang gitu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku waktu di dunia itu aku telah menjanjikan kepada kalian tapi aku langgar. Pas kan gitu. Setan itu kan kalau membuat janji itu pasti dilanggar. Ya, enggak benar janji setan. Iming-iming dan bayang-bayang setan enggak benar. Di perdukunan kemudian kalau antum bisa ini bisa kaya dan bohong semua itu. Asli itu setan yang bilang di akhirat. Jadi kalau ada dukun bilang apa? Penglaris atau apa? Ya boy pesugihan, kasih ini kasih itu semua dusta semuanya, benar. Itu ditahqiq oleh iblis sendiri nanti di neraka nanti. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji kalian supaya mesra, supaya romantis sama istrinya, supaya dan seterusnya. Supaya antum mana seseorang kena dia. Itu bohong. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum. Ya. Aku tidak punya bukti dan kekuatan apapun kecuali cuman apa ngajak doang. Fastajabtum li, kamu malah ikut saya. Ngerti nggak maksudnya? Kan dulu waktu di dunia saya cuma bisik-bisik. Lu malah ikut gua gitu. Kau malah ikut saya. Lihat, mereka kan playing victim kan? Saya kan cuma bisik-bisik toh. Ya, fastajabtum li. Fala talumuni. Jangan celak saya dong kata iblis. Walumu anfusakum, celak aja diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya enggak bisa nyelamatin kalian, kalian enggak bisa nyelamatin saya. Ya. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Orang yang zalim mereka akan mendapatkan azab yang pedih kata iblis. Kapan? Di neraka. Udah terlanjur. Playing victim. Itu tuh. Kalau dedengkotnya kayak gitu, ya cabang-cabangnya kayak gitu. Dan Anda menemukan sering dulu ya. Kalau udah kesurupan kita bacain, kadang-kadang jinnya yang jin salahin siapa? Orang. Kata setannya, selalu aja kami yang disalahin gitu kata setannya. Padahal kan salah mereka. Kok mau aja ikut seruan kami? Gitu, mesti gitu jinnya. Ya. Jin nggak mau disalahin, padahal mereka sesat dan salah gitu loh. Ya maksudnya jin di sini ada setan ya. Pas malamnya mimpi berantem sama jin. Yang mau saya tanyakan, satu, benarkah jika kita bermimpi bertarung dengan jin dan kemudian menang dapat dipastikan kita menang juga di dunia nyata? Enggak mesti, belum tentu. Di mimpi mungkin bertarung dengan jin bisa jadi murni khayalan dari jin atau memang dendam dari jin, mungkin dua hal tersebut mungkin semata-mata godaan khayalan saja, atau memang jin ini pengen mencelakakan antum melalui mimpi, bisa. Tapi semua itu dengan izin Allah. Kalau antum memenangi
peran antum sebagai khalifatul ard, sebagai manusia melawan jin di mimpi antum, dan menangnya ini karena antum membaca ayat kursi, maka alhamdulillah. Tapi itu tidak menjamin antum menang di dunia nyata. Kenapa? Karena di dunia nyata malah bisikannya bisa lebih ke syubhat atau syahwat. Boleh jadi antum menang di mimpi, tapi antum nggak menang di syahwat atau syubhat. Iya, antum bisa menang di mimpi karena ketika antum di mimpi itu antum ngebom jin itu, misalnya ngebom jin itu, dibom jin itu. Ya, jinnya antum ikat, kemudian antum taruh dinamit di mulutnya, habis itu antum kabur ke bom, brak gitu. Ini khayalan di mimpi. Mungkin antum berhasil, tapi kemudian ketika antum di dunia nyata ternyata antum berpemikiran khawarij. Sama-sama ujung-ujungnya bom juga. Ya, tapi di sini siapa yang menang? Setan yang menang. Kedua, apakah mimpi saya itu akibat saya menyalahkan jin? Saya nggak tahu. Ya, jadi kalau marah selalu caci maki jin. Emang gimana cara nyaci maki jin itu gimana? Dasar setan. Ya, setannya marah, gitu ya. Saya kok didasar-dasarin. Ya, orang jin aja kalau misu-misu nggak pernah bilang dasar manusia, gitu. Ya, apakah kayak gitu caranya? Ya? Terus malamnya balas dendam jinnya gitu? Kita nggak tahu. Mimpi buruk apakah faktornya seperti itu? Kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, Anda nggak tahu. Ya. Kemudian ada pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, kisah dari rekan saya, ya. Ada, kita nggak sebutkan namanya. Kebetulan kakek dari ibu ana seorang dukun, kakek dari ibu seorang dukun, Allahu musta'an. Dukun putih istilahnya. Nah, ini dia nih. Kayaknya anak pengen bahas tuh kapan-kapan, ada tema di seri ini, dukun putih. Ya. Bukan baju putih dukun, enggak, dukun putih, ya. Nah, disebut dukun putih karena suka ngobatin orang yang kena. Ya. Kalau Ustadz Ahlu Sunnah dia ruqyah dengan baik, disebut dukun enggak? Enggak. Tapi kalau orang-orang kayak gini disebut dukun, kenapa? Karena ada jampi-jampi yang tidak sesuai sunnah, atau bisikan-bisikan, atau metodologi yang aur-auran, atau pemindahan penyakit ke ayam misalnya. Nah, ini dukun putih itu biasa itu. Ya. Mungkin dari situ kecenderungan diri ana ini cucunya ke arah dunia-dunia gaib berasal. Nah, tadi karena kakeknya dukun putih, maka cucunya pun mulai agak cenderung ke hal-hal seperti itu, dunia gaib. Sekarang beliau sudah meninggal. Yang kabar dari bapak anak meninggalnya susah. Itu biasa kayak gitu ya. Orang punya susu pakai jimat, ya, dukun lagi. Ya, anak bukan mensyukuri ya, tapi emang dia itu tradisinya gitu. Kenapa begitu kok bisa susah meninggalnya? Allahu a'lam. Mungkin karena dosa, Allahu a'lam. Beliau sering ngasih benda-benda goib ke cucunya termasuk anak. Benda-benda goib, ikhwan. Kalau ini maksud benda goib nggak kelihatan, maka ini khayalan. Tapi kalau yang dimaksud benda goib di sini adalah benda yang diisi oleh hal-hal yang bersifat goib seperti jin, mungkin itu maksudnya, seperti keris. Ini keris, batu, taring harimau. Ya, taring harimau tuh. Tapi ada yang palsu taring harimau itu kan ya. Ada yang palsu gitu, ada. Tapi taring harimau itu memang dikeramatkan sebagian pihak dengan adanya khasiat tertentu. Dan memang karakter harimau itu memang dipakai oleh sebagian pendekar dan sebagian orang yang ingin rumahnya dijaga. Baik. Kemudian, dan pernah beberapa kali berkunjung ke rumah di Bondowoso, dan ternyata beliau memasang semacam pagar gaib berupa jin harimau, tuh kan? Ya, jadi ada pagar gaib gitu. Pagar tapi gaib. Antum lewat, enggak hancur tuh pagar. Karena gaib. Pagar kok gaib. Nah, inilah kebodohan orang-orang yang berdukun dan mempercayai dengan sesat akan hal ini. Wah, saya buat pagar gaib. Mana? Gaib dia, makanya nggak kelihatan. Hati-hati kamu. Ngapain ini nggak kelihatan?
Jangan takut, memang nggak kelihatan kayak gitu. Mana coba pagarnya? Mana pagarnya? Ya gitu kan. Mendingan bikin pagar beneran walaupun ngeluarin duit. Ya, mendingan menggadaikan uang dapat pagar beneran daripada menggadaikan iman dapat pagar bohongan. Ya, pagar gaib. Berupa jin harimau. Jadi jinnya macan tuh mau, ya. Kenapa mau? Ya karena kalau hamster nggak seru ya kalau masa jinnya hamster. Ya. Biar ngeri gitu ya. Tapi memang hal seperti ini terjadi di sebagian orang. Dan sebagian orang yang kata indigo melihat tuh ada macan di rumahnya dia. Dan macan itu akan mengganggu orang-orang nanti, mengganggu tetangga dan membuat hubungan rumah tangga itu bisa retak. Itu di antara faedah punya jin maung, ya. Biasanya begitu tuh, nggak akur. Ana taunya dari teman ana yang bisa lihat tadi kata dia. Suatu malam ana mimpi melihat harimau dengan ciri-ciri tertentu dan ana sebutkan ke teman ana itu dan ternyata benar itu dia bilang. Kadang-kadang jin seperti itu. Dia ingin dianggap eksis oleh manusia sehingga kadang dia berusaha menampakkan diri di mimpi seseorang atau menampakkan diri di benak seseorang, di khayalan benak seseorang. Yang mana perwujudan tersebut belum tentu wujud aslinya. Saya coba suruh teman ana tanya ke si macan, ngapain dia di sini? Dijawab disuruh ngejagain rumah. Ya. Gitu. Disuruh ngejagain rumah. Ya kan? Sebagian orang menjadikan jin yang berkarakter macan untuk menjaga rumah dan itu kemungkinan besar dusta. Dusta dari syaitannya dan mereka percaya. Terus si macan juga bilang kalau ada orang sholat atau ngaji di musola rumah dia juga ikut nyimak. Berarti dia setan ini macannya. Kalau dia jin muslim maka dia akan ikut sholat dan ngaji, ya enggak? Maka masa orang sholat nih, udah kayak di kaskus aja, nyimak. Orang sholat nyimak. Iya. Dan nyimak orang sholat di musola. Nah, berangkat dari ini, ikhwan. Memang kadang-kadang jin macan itu sebenarnya untuk pertama menunjukkan eksistensinya. Kedua, untuk menakut-nakuti orang. Yang aslinya itu belum tentu itu perwujudannya. Itu biasanya kadang-kadang masuk ke dalam mimpi seseorang. Dan sejujurnya Anda mengalaminya. Dan mungkin beberapa rekan juga ada yang pernah mengalami seperti itu. Ketika itu ada dan istri sedang ke suatu masjid atau musola di suatu desa. Ana naik bis dari Jakarta mau ke Solo, tapi ya kemudian turun di suatu kecamatan lah. Ana nggak mau sebutin tempatnya. Maka Ana pun turun itu sekitar jam 3 atau jam 2. Dingin Masya Allah. Maka Ana pun turun jalan nyari masjid atau musola ke perkampungan bersama istri ketika itu. Maka Ana pun tidur. Bukan tidur, afwan, Ana baca kitab. Tapi lewat handphone yang gede, tahu namanya tablet ya. Semacam itu lah, lupa, udah hilang soal itu. Ana waktu itu Ana ingat baca kitab Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz karya Al-Imam Ar-Rafi'i. Walaupun Rafi'i sekarang enggak ada. Iqraran bihi wa tauhidanya lagi ada. Ya, Anda nggak tahu Rafi lagi nyimak atau enggak, Allah alam, sepertinya nyimak ya. Karena dia masih di toko sekarang. Kitab Fathul Aziz karya Al-Imam Ar-Rafi'i ya. Di bagian kitab Al-At'imah waktu itu Anda baca. Ya, ini istri Anda kepalanya di paha Anda. Capek kan baca dan itu dingin sekali ya, namanya dingin, kemudian ngantuk mulai tidur. Dan di tidur pun kemudian Anda diperlihatkan jin seperti ini. Dan klaimnya adalah apa? Seolah dia adalah jin yang ditanam sebagai penunggu masjid. Nah, baik. Ini kabar dari jin.
Dan kita nggak bisa mengatakan itu tidak benar atau itu. Allah alam, Allah lebih tahu. Mau ditanam kayak mau di situ, tapi memang biasanya sebagian dari orang kampung itu untuk menjaga rumah, menjaga musola, kadang-kadang yang masih banyak khurafatnya, itu mereka berusaha untuk membuat pagar gaib berupa apa? Berupa pembentengan seperti ini, macan, jin maung. Ya, jin maung itu fungsinya kata mereka bisa untuk menjaga rumah atau bangunan, bisa juga untuk menjaga diri, begitu. Tapi ingat, orang yang memakai jin-jin seperti ini pasti emosinya tidak stabil dia. Yakin deh, gampang marah. Ya. Gak beberapa lama setelah anak ngaji, anak ambil buhulnya lalu anak bakar. Sebelumnya izin dulu sama ibu, dan anak dakwahi ibu untuk membuang semua benda-benda dari kakek anak yang berikan. Juga anak sudah membuang benda-benda yang diberikan kakek ke anak tanpa sebelumnya dimusnahkan. Waktu itu belum paham bahwa harus dibakar. Ya antum sebenarnya mau bakar ke, mau antum kubur ke, mau antum buang ke, gimana? Tafadhol aja, asal baca bismillah dan niatkan untuk berlepas diri dari kesyirikan. Anak cuman tinggalin aja dulu di lemari kosan. Wah, ditinggalin di lemari kosan, di warisan untuk ahli waris kosan berikutnya. Ntar kosan berikutnya, ada keris nih, ya, gitu, digosok-gosok, terus keluar Aladin jin permintaan 3. Kenapa harus 3? Ya, ntar dituding lagi, 3 itu trinitas, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, digituin lagi nanti. Pas sudah nikah nggak anak bawa lagi, intinya sih anak tinggal aja gitu dengan niat membuangnya. Semoga ini tidak mengapa. Kadang itu nggak mengapa, tapi kadang jadi mengapa-ngapa. Ya. Nah, bagaimana hukumnya mendoakan kakek yang seperti itu? Beliau nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kafir. Haram mendoakan orang tua atau kakek yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kafir. Ya, apalagi ngedukun, kafir. Walaupun dalam perdukunannya mengobati banyak orang. Ini sudah ana kasih tahu ke penanya bahwa saya kakek tersebut kafir, antum nggak boleh mendoakan rahmat dan ampunan buat dia, karena dia mati zahirnya dalam kekafiran dan tidak ada pertaubatan dari perdukunannya atau pertaubatan kembali ke sholat, nggak ada. Ya udah, falas. Ya, gitu. Berikutnya, Bismillah. Ini kalau nggak salah ini dari seorang ummahat. Ya, dan anda samarkan namanya tentu saja. Afwan Ustadz mau bertanya, mau komentar di status Ustadz tidak bisa karena tidak berteman. Ya, suami saya ngajak temannya ikut ngaji sunnah, dan alhamdulillah sekarang sudah ikut. Tapi orang tua teman suami itu nggak suka anaknya jenggotan dan celananya cingkrangan, ngerti nggak? Suaminya ibu ini, ya, ngajak temannya ikut ngaji sunnah. Alhamdulillah sekarang udah ikut temennya itu. Tapi orang tua temennya suami ini nggak suka anaknya jenggotan, celananya cingkrangan. Akhirnya ibunya teman suami ini pergi ke dukun Bantul dan Banten. Ya, pergi ke dukun Bantul dan Banten. Nggak tahu kenapa dukun harus 2 ini ya, Bantul dan Banten gitu loh. Ya, kan masih, tapi Banten juga lumayan ya. Santer juga ya nama perdukunan di sana. Tapi kata simbah dan yang nganter ke dukun, yaitu kata simbah dukun ya, dan orang yang nganter ke dukun yaitu ibunya teman suami. Katanya Pak, ada kata simbahnya Pak, dukune ora wani karo sensor. Ya. Dukune ora wani karo itu sama suaminya ibu ini. Ngerti nggak maksudnya? Nama suaminya ya. Pertanyaannya, apakah suami saya juga ada gangguan jin lain Ustadz? Nah ini, kok mbah dukunnya katanya nggak berani sama suami ibu ini? Kenapa jinnya kok takut sama suami saya? Karena suami juga pas tinggal di Klaten sering ditarik dari tempat tidur oleh sosok misterius. Atau bagaimana ya Ustadz ya? Kalau ditarik dari tempat tidur oleh sosok misterius, saya nggak bisa komentar. Karena waktu itu saya nggak ada di tempat ya, jadi nggak tahu.
Ada apa? Dari yang biasa daun. Atau jangan-jangan ya. Ini belakang kebun ya. Gelap. Jadi kalau boleh Anda tanggapi di sini, dalam dunia dukuniyah ya, perdukunan. Jadi ini istilah bid'ah ini, dukuniyah nggak ada ya. Ya perdukunan lah. Itu mereka juga mikir-mikir kalau mau nyantet atau nyerang orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mikir mereka lebih mudah melawan orang yang memiliki jin atau biasa ritual bid'ah dibandingkan dengan orang yang tidak mengadakan jin, hanya bertauhid dan juga mengamalkan sunnah. Agak susah banget, susah ya. Wallahu alam, pastinya nggak tahu kenapa kok kayak gitu, dukunnya takut sama dia, wallahu alam. Tetapi husnuzan kita adalah semoga karena suami Anda itu mempelajari tauhid dan tawakal sama Allah dan juga mengamalkan sunnah dan tidak melakukan kebid'ahan, mungkin karena itu, wallahu alam. Ya, begitu, wallahu alam. Husnuzannya begitu ya. Kemudian dari Nisar Ahmad, yang ketiga ya, dari Nisar Ahmad. Bismillah, bagaimana jika ada tukang ruqyah yang mendapat info dari jin yang merasuki korban dan mengatakan bahwa jinnya masuk melalui senam VNS, dan menurut mas jinnya Ustaz, senam VNS merupakan senam penyembah syaitan. Ana kepikiran sejak kapan kita boleh percaya kepada omongan jin, mohon pencerahannya Ustaz. Oke. Di sini ada dua masalah. Pertama, masalah bolehkah kita menerima info dari jin ya, yang merasuki korban. Yang kedua, masalah senam VNS yang Anda tidak tahu ya. Yaitu di sini info dari jin yang merasuki korban bisa benar, bisa salah, dan kemungkinan besar bohong. Kita kan bisa benar, bisa salah, dan kemungkinan besar bohong ya. Kalaupun itu kebenaran dan ternyata ceramah itu jin, maka itu benar ketika memang itu benar. Namun hati-hati, jin mungkin awal-awal dia tahu antum tuh orang benar. Jin itu kemudian ngomong agama, ngomong kebenaran. Tapi bisa jadi jin tersebut berbicara benar untuk step berikutnya dengan syubhat, sehingga antum mulai keikut dengan triknya. Ya biasanya orang awam atau orang yang ilmu agamanya atau ilmu tauhidnya kurang itu gampang sekali kehasut dengan masalah ini. Kadang-kadang jin awal masuk itu kemudian nasihati dengan petuah-petuah, masya Allah gitu. Bahkan kadang-kadang dengan dalil. Ya, dan antum percaya jin ini muslim nih karena dia hafal beberapa ayat Quran. Ya. Wong perkataan iblis aja ada yang jadi ayat Al-Quran kok, dihikayatkan oleh Allah. Maka maksud Anda di sini adalah apa? Betul, ayat Quran kalamullah. Tapi sebagaimana syaitan dari kalangan manusia ada yang menjadikan kalam Allah itu untuk menyesatkan manusia, ada pula syaitan dari kalangan jin yang mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai penyesat buat manusia. Bukan karena Al-Qurannya, tapi karena istinbat dari jin ini. Maka hati-hati. Taib, kalau jinnya bilang saya ini masuk gara-gara amalan ini nih, senam VNS ini, mungkin benar mungkin tidak. Kalaupun memang indikatornya benar kayaknya begitu, tapi antum nggak bisa memastikan gitu loh bahwa saya betul dia itu masuk karena VNS. Mungkin saja ini pura-pura dan menyalahkan, menisbatkan masuknya dia itu kepada senam VNS ini. Nah kan bisa aja ngomong ini gara-gara senam VNS, bisa aja ngomong ini gara-gara dengan lagu metal, bisa aja ngomong karena ini gara, dan seterusnya, bisa aja pura-pura ya. Ya tapi memang cerita-cerita seperti ini rata-rata memang jinnya mengaku entah benar atau enggak pastinya, tapi kemungkinan besar benar ketika jin itu menyebut saya ini masuk gara-gara disebut ritual bid'ah. Contoh misalnya
Sebagian dari saudara kita kaum muslimin, mereka itu kalau zikir ringkas. Kalau zikir ringkas, tapi kalau lagu panjang. Panjang tuh. Tapi kalau zikir ringkas, zikir yang ada atharnya, ada riwayatnya, seperti la ilaha illallah, dipercepat biar makin banyak pahalanya. Dipercepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suatu ketika ada seorang kesurupan jin wanita dan dia mengaku namanya Laila. Wah, ini laki-laki padahal jadi perempuan. Jinnya ngakuin namanya Laila. Ditanya, kenapa kamu masuk ini? Ini salah orang ini nih. Ini jinnya bisa benar bisa bohong ya. Ini salah orang ini nih. Saya kepanggil, loh kok bisa? Ini orang nyebut terus nama saya. Karena lagi gimana? Ya itu. Dia berusaha zikir-zikir yang versi cepat. La ilaha illallah dicepetin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama apa? La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, datang beneran la ilaha. Gitu. Gitu kronologinya. Iya. Ya. Lah kalau misalnya nanti dia nyebutnya bukan la ilaha gimana? Misalnya Sutomo. Cepetin. Tumo, jin kutu masuk. Ya nggak tahu bener apa nggak kayak gini, wallahu alam. Tapi memang sangat possible syaitan menyukai apa? Ritual-ritual bid'ah. Insya Allah, ya bukan insya Allah, sepertinya begitu. Ya. Tapi belum tentu 100% itu yang diakui mereka itu benar. Kadang-kadang itu cuma hilah. Apa hilah itu? Dalih. Ya, dalih aja. Ya mungkin benar mungkin salah ya. Jadi ketika ada kabar dari jin itu, tapi kita nggak boleh ngorek juga, jangan ngorek gitu. Ya mungkin benar mungkin salah gitu. Tapi jin banyakkan bohong. Dari Firdaus Anang, Ana sampai sekarang masih beberapa kali mimpi dikejar ular, buaya dan binatang-binatang lain. Kadang juga mimpi tentang kotoran, mungkin maksudnya telek ya kali ya. Karena kotoran itu ismun jami'un lima yuqabbihuhu an-nafs ya. Itu kotoran itu khabith, sesuatu yang khabith. Mungkin kotoran maksudnya telek ya. Entah itu mimpi berenang di air yang penuh telek gitu ya. Wah, ini jarang ini mimpi seperti ini, naudzubillah. Ya, swimming in the pool ya. Atau mandi pakai air kotor. Juga beberapa kali mimpi masuk masjid tapi sholat di masjid itu tidak menghadap kiblat. Dan mimpi berada di pekuburan non muslim yang berada di atas gunung dan menyeramkan. Allah. Kalau tidur ketindihan dan mimpi jatuh dari ketinggian, alhamdulillah tidak pernah lagi. Apakah masih ada jin yang bersarang di badan Ustaz? Ana nggak tahu, ana nggak ngelihat. Ya. Tapi kalau dari indikasi mimpi-mimpi seperti ini, iya. Kalau antum masih sampai sekarang masih nih beberapa kali mimpi seperti ini, iya. Orang kalau misalnya dia mimpi buruk biasa gitu loh, kadang itu kan cuma sekali dua kali khalas. Dan metode mimpinya tuh ya udah gitu aja selesai dah. Dan nggak sampai lusa gitu lagi mimpinya, enggak. Tapi ketika seseorang indikasi jinnya masih ada pada dirinya seperti ini ya, mimpinya ekstrim nih. Dan yang kadang ana lihat atau bukan ana lihat, ana saksikan di kenyataan, biasanya ini yang seperti ini adalah hasil santet. Biasanya, tapi nggak selalu. Biasanya hasil santet, tapi kadang-kadang bisa juga karena dia berbuat zalim atau maksiat tertentu, bisa aja. Ala kulli hal yang tugasnya dia sekarang adalah ruqyah mandiri sebenarnya. Ya, ruqyah mandiri. Coba ana nggak tahu ini apakah Firdaus Anang mendengar apa enggak. Kalaupun mendengar, Anda coba bacakan buat dia Al-Fatihah misalnya. Kita baca Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah yang biasa dibaca orang-orang Al-Fatihah gitu, enggak. Anda baca biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Didengar aja oleh Firdaus Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan nggak ada yang kena efek ya. Kalau ada yang muntah berarti ada sesuatu tuh. Mungkin karena tadi makanannya nggak enak ya. Ya tadi dari Syekh, dari Mas Firdaus Anas. Sekarang dari Adi Nugraha. Ana dulu sekitar awal, ini panjang nih kayaknya. Ana dulu sekitar awal 2016 mengalami penyakit gastroesophageal reflux disease atau yang orang awam menyebutnya asam lambung naik. Ya Allah musta'an, syafakallah. Awalnya gejala masih ringan seperti kembung dan nyeri di dada. Namun sekitar 2016 akhir gejala makin parah. Saya mulai sering masuk UGD karena nyeri di dada dan sesak napas akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Sebelum makin parah ini, saya sempat ke Kalimantan Tengah untuk kerja proyek selama sebulan. Dan di sana saya mengalami kejadian seperti mendengar suara tertawa yang sangat keras di tengah hutan dan melihat wujud manusia yang kemudian terbang dan hilang. Wah, ajib ya. Ya mungkin ya, kita jangan bilang oh enggak ada itu. Ya antum enggak lihat. Beliau yang mengalami. Iya. Gitu kan, kita ketika melihat atau mendengar orang cerita seperti dan orang itu jujur misalnya, ya udah percaya dia melihat itu. Tapi adapun hakikat hal tersebut khayalan atau nyata, Allahu alam. Itu aja kan, gampang kan ya. Iya, kayak misalnya anak jalan sama antum dekat pohon beringin, pohon bambu, pohon asem, sat ada yang gerak-gerak tuh Ustaz. Apa? Daun semuanya ada bilang. Kalau itu kan nyata, semuanya benar, iya, sahih antum, ahsanta, sodakta, ya. Jangan kemudian fa'ajibtu yaqul wa yusaddiqu. Ini hadis Umar ini, ya. Tapi antum dia bilang, Ustaz, ada yang goyang-goyang di atas, kakinya goyang-goyang, gerak dua itu Ustaz. Daster putih, enggak ngelihat ana. Itu ana ngelihat, Allah yang ngelihat Ustaz. Ya udah antum percaya aja dia ngelihat. Ana percaya dia melihat, tapi ana enggak ngelihat. Gitu loh. Adapun benar atau enggak hakikatnya itu seperti itu, Allah yang lebih tahu, kan selesai kok kayak gitu. Ya. Kemudian kita kembali ke yang nanya. Penyakit saya ini kemudian makin memburuk. Puncaknya pertengahan Agustus 2017 saya opname di rumah sakit selama seminggu. Allah musta'an. Beberapa minggu pasca opname saya masih belum begitu pulih, bahkan saya juga mulai sadar bahwa ada yang tidak beres. Ketika saya duduk di luar rumah pada malam hari, saya hampir selalu melihat bayangan-bayangan gelap yang berjalan lalu lalang. Nah, sebenarnya setahunan kebelakangan saya juga sudah mengalami ini. Tapi setelah opname ini saya makin nampak jelas dan membuat saya ketakutan. Akhirnya sekitar September 2017, saya coba menghubungi kawan dan ustadz yang saya miliki kontaknya untuk ruqyah. Kemudian saya menjalani ruqyah sebanyak 2 kali dengan reaksi yang lumayan, muntah-muntah dan kesakitan. Sebenarnya ruqyah by phone bisa, ya. Ruqyah dengan telepon sama seperti ruqyah antum nyetel MP3 dengerin, sama sebenarnya efeknya. Bahkan lebih berefek dengan telepon langsung dari orang, karena orang itu membacakan dengan niatan untuk antum, itu lebih kena dibandingkan dengan kaset semata. Beneran ini happening. Yang mengingkarinya itu imma jahil karena belum pernah tahu, belum pernah menyaksikan, belum pernah melakukan. Iya. Terjadi. Coba antum misalnya orang mungkin butuh dibacakan Al-Quran, antum telepon dia, kedengeran nggak suaranya? Yang didengar tuh kalamullah atau kalam manusia? Kalamullah. Dan antum kemudian membacakan buat dia, niatan apa? Ruqyah. Kena nggak? Kena, lebih kena dibandingkan sebatas mendengar murotal rekaman, beneran. Karena bedanya niat di sini. Ini terjadi. Yang mengingkari bahwasanya ruqyah by phone itu nggak bisa terjadi, ini mukabir. Kalau bahasa biasa anak baca di Rawdatun Nazir, mukabir itu adalah orang yang mengingkari sesuatu yang benar-benar terjadi, yang benar-benar hak. Iya, benar.
Anda nggak pernah lihat antum ketika dia online atau program TV di Arab sana ya, kemudian direkam, ya, dibacakan Al-Quran, kemudian penelpon itu berteriak-teriak dia kesurupan karena efek dari bacaan Al-Quran dibacakan oleh orang yang membacanya. Begitu, walaupun by phone, bukan masalah sekarang by phone bukan masalah. Orang di Grab dan Gojek aja banyak kok kejadian-kejadian pesanan-pesanan gaib, dan itu terjadi, dan itu udah muttafaq alaih baina Gojekiyun ya dan Grabiyun, pokoknya onlineiyun itu mereka sudah sepakat itu happening, memang benar. Ya mungkin mereka mengatakan percaya nggak percaya pun nggak apa-apa, tapi percaya itu terjadi. Kok bisa? Allah yang mentakdirkan, gampang itu bagi Allah. Ya gitu ya. Tahun 2018 memang setelah ruqyah ini ada perbaikan, namun belum sepenuhnya pulih dan kadang-kala masih kambuh. Tahun 2018 ya, saya masih kambuh-kambuhan. Antum nggak ngerti ya? Lalu saya ingat nasihat dari kawan bahwa kesembuhan dari gangguan jin itu tidak hanya dengan ruqyah saja, namun juga dengan belajar akidah yang benar. Ini benar. Karena kadang-kadang berusaha ngeruqyah tetap aja karena akidahnya nggak benar. Saya sebenarnya sejak 2015, sejak 2015 until 2016, kadang-kala ikut kajian asatidzah bermanhaj salaf, namun tidak rutin dan kebanyakan pada kajian tematik atau fikih. Sama sekali tidak mengikuti kajian akidah ataupun tauhid. Pertama kali saya ikut kajian akidah 2018, 2018 ya. Saya hadir di kajian Ustadz Afifi Abdul Wadud, Masya Allah, hafizahullah. Saat itu saya ingat badan saya gemetaran dan berkeringat dingin. Jadi tolong sampaikan ke Ustadz Afifi itu. Beliau suaranya Masya Allah dan membuat seseorang itu keringat dingin, luar biasa. Namun sungguh setelah itu badan saya terasa jauh lebih segar. Bahkan seakan-akan penyakit saya berangsur sembuh dengan cepat. Sejak itu saya lebih fokus belajar akidah dan tauhid. Alhamdulillah. Iya, coba kalau antum belajar harokah, pergerakan ya, insya Allah gemetarnya makin gemetar ya. Karena bergerak-gerak terus ya. Begitu ya kawan. Ada pertanyaan langsung nggak dia? Antum bacain aja deh sini. Ya. Di mana pertanyaan? Di YouTube atau Facebook? Di YouTube nggak ada? Belum cek. Dari Rahmatullah Ustaz. Kayak Rahmatullah nanya terus dia. Apa kita blokir aja Pak? Hah? Kayak nanya terus ya? Tadi malam bukannya Fikih nanya kita? Iya, tadi pagi juga Ustaz. Tadi pagi juga? Tuh. Iya, kemarin tadi pagi nggak ada. Kemarin Fikih Bidayatul Mujtahid nanya, Bidayatul Mujtahid ya? Iya. Sekarang tentang jin nanya juga. Sekali lagi kita beri warning ya, sekali lagi kita blokir dan kita laporin ke Facebook. Ayo, ya jazakallah khair Mas Rahmatullah. Tanya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati seorang paman yang dukun? Dia sampai sekarang tidak sholat, puasa. Kami sudah menasihatinya dia agar dia sholat dan bertobat. Sekarang dia sakit-sakitan. Baik. Itu pernah ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan berikan peringatan, inzar, peringatan kepada keluargamu yang terdekat, dan termasuk paman insya Allah termasuk yang terdekat. Nah, ketika masa sakit seperti ini, pada normalnya ya biasanya ini momentum emas untuk memberikan tausiah pada orang sakit dan hiburan untuknya. Hanya saja karena dia tidak pernah sholat, maka antum tidak bisa, kalau antum yakin dia tidak pernah sholat, antum tidak menghukumi dia sebagai muslim meskipun itu paman antum. Ya, antum berbuat baik pada yang menasihatinya. Tapi yang paling pertama adalah antum sering-sering mengajarkan tentang la ilaha illallah. Ya, tapi mungkin beliau tersinggung. Kok ditalkin la ilaha illallah? Kamu doain saya mati ya, gitu. Ya, taib. Antum ruqyah dia, bacakan Al-Quran.
Pak Le atau Pak D, saya bacain Qurannya biar tenang ya. Nah gitu. Kalau dia menolak berarti syaitannya itu bergejolak dia. Tapi kalau dia memang on, oke, bacain lah. Berarti dia masih ada imannya, dan mulai itu lebih mudah untuk masuk kembali ke Islam. Karena dia kita hukumi kafir dengan tidak pernah sholat. Kalau antum yakin tidak pernah sholat beneran, dan kabar tidak pernah sholatnya dia mutawatir, maka khalas, bukan muslim sama sekali. Maka bagaimana cara mengembalikan dia menuju pemahaman Islam, kembali bertaubat dari segala dosanya? Mulailah dengan membacakan ayat Al-Quran misalnya. Ya ringan-ringan, qul huwallahu ahad. Atau mungkin nggak harus dengan formalitas, izin lu Pak, tak bacain ya ayat kursi ya. Oh, nanti ketahuan sama dia. Mungkin dengan baca bisik-bisik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil megang tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia merasa tenang dengan itu, insya Allah pintu hidayah kebuka buat dia. Insya Allah. Hatta dia mungkin sebagai dukun. Tapi kalau ternyata dia malah melawan, itu syaitannya, dan itu ya membuat sulit beneran. Sulit. Ya cukuplah antum nasihati aja dengan bertaubat aja, Pak Le, tak bacain Al-Qurannya. Yuk biar kita kembali ke Allah, gitu. Ya, kembali ke Allah. Karena kalau antum langsung bilang makanya Pak Le jangan jadi dukun. Nah, kok kayak gitu malah nggak kena gitu loh. Nanti dengan cara kembali ke Allah. Ya sama-sama kita kembali ke Allah, beribadah dengan benar, berjanji pada Allah. Kalau disehati nanti sholat berjamaah gitu. Insya Allah bisa. Insya Allah. Semoga paman antum Syekh Rahmatullah itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua. Ya. Lanjut dari pertanyaan dari Safira Kirana. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada kenalan anak yang hamil kembar. Lalu ketika lahir, anaknya hanya satu yang lahir. Ada seorang ustadz yang mengatakan anaknya yang satu lagi diambil oleh jin dan sekarang telah diselamatkan oleh jin muslim dan dirawat oleh mereka. Apa yang seperti ini betul Ustadz? Dan adakah kisah yang seperti ini di masa salaf dahulu? Barakallahu fiikum. Itu ustadznya hebat banget ya. Ajib. Tahu dari mana itu infonya kayak gitu? Ya, jadi kembar. Brojolnya satu. Lah satunya kemana? Mungkin kembarnya ketika di USG. Gitu kan? Wah ada dua nih gitu. Betul. Beneran ya ada dua, alhamdulillah. Tapi ngebrojolnya satu. Kemudian seorang ustadz mentakwil bahwasanya satunya lagi diculik oleh jin kafir, kemudian diselamatkan oleh jin muslim dan dipelihara oleh jin muslim. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Ini kayak yang ditayang di jam 8 hari Minggu pagi tahun 90-an. Cerita Doraemon. Dari mana dia tahu seperti itu gitu loh? Kecuali mungkin bisikan dari jin, dan itu kemungkinan besar bohong. Dan ngapain kita pakai hal seperti itu? Maksudnya ngapain menceritakan hal seperti itu gitu loh? Kemungkinan besar ini dari jin, dan ustadz tersebut mendapatkan info tersebut nggak mungkin dari manusia. Atau dia nyarang sendiri, tapi saya pikir nggak mungkin. Mungkin dia dapat bisikan dari jin bahwa saya ditampakkan begini-begininya, itu khayalan semata. Dan seorang ibu misalnya menghadapi hal seperti ini bagaimana? Ya udah, qadarullah masyafa'ala, selesai urusan. Nggak perlu mikirin diselamatin jin muslim, dipelihara jin muslim. Itu nanti jadi khurafat baru. Ntar pada waktu kalau kita meyakini hal seperti itu benar adanya, suatu saat itu bisikan jin, itu triknya jin supaya kita memiliki cerita atau memiliki keyakinan anak kita itu satunya dititipin oleh Allah di alam jin. Ntar suatu saat apa? Kita bakal minta kepada Allah supaya dibalikin, tapi dengan cara wasilah apa? Minta sama jin tersebut untuk balikin anak kita. Dan itu khayalan semata itu. Iya. Yeah. Sampai Fujio aja nggak pernah bikin cerita seperti ini. Tahu nggak itu siapa? Fujiko. Ya pengarang Doraemon itu. Ana bilang ustadz yang ini perlu taubat itu dengan kedustaan seperti itu ya. Nggak ada yang seperti itu diculik. Ya diculik nanti suatu saat kita akan membahas tentang penculikan manusia oleh jin. Itu ada ya, sahih itu ada.
Tetapi dengan kabar kemudian diselamatkan jin muslim, akhirnya dipelihara jin, Allah musta'an, gimana? Ya, khayal itu, nggak benar. Ya begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif Arido. Ustadz, kakek saya dulu pernah punya ilmu dalam tanda kutip sebelum meninggal. Katanya bisa dibuang atau diwariskan. Setelah meninggal, apakah tidak boleh didoakan ampunan? Ini kedengeran nggak di sini? Di Facebook kedengeran nggak ya? Dengar? Apa suara dia? Suara dia kedengeran nggak dia tuh? Kedengeran? Tapi, nah. Jadi kakeknya gimana? Punya ilmu? Kakeknya punya ilmu. Sebelum meninggal katanya bisa dibuang atau diwariskan. Setelah meninggal apakah tidak boleh didoakan ampunan? Itu tergantung dengan seperti apa ilmunya itu. Kalau cuma ilmu ngangkat keris ya, dan masih sholat dan seterusnya, mungkin karena jahil ya. Tapi kalau ilmunya ini sihir betul-betul untuk penyantet orang dan misalnya, maka ini kemungkinan besar kafir kepada Allah. Anda nggak tahu maksud ilmu di sini seperti apa dulu gitu loh. Ya, jadi nggak langsung dikafirkan begitu saja. Kita lihat bagaimana ilmu yang dimaksud seperti apa. Kemudian konteksnya ketika zaman kakek ini itu bagaimana? Kadang-kadang mungkin karena jahilnya dia, uzur dengan kejahilan. Ya, jadi nggak bisa kita. Tapi umumnya kembali ke asal, yaitu bolehnya mendoakan rahmat buat dia kalau memang antum tidak menganggap dia kafir. Anda nggak tahu ilmu apa, Allah alam. Ya, terus ini pertanyaan dari Robi Setiawan Yunirman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon rekomendasinya nama-nama kitab yang membahas secara detail tentang alam jin. Jazakallahu khairan. Baik. Tapi Anda tahunya bahasa Arab ya. Kitab Alamul Jin Wasyayatin karya Dr. atau Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Itu satu. Kemudian kitab Al-Wiqayah karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Kemudian ini ada kitab tebal nih, Fathul Mannan fi Jam'i Kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Anil Jan. Fathul Mannan fi Kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Al-Jan. Kitab ini ada, coba berapa? Halaman berapa nih? Halaman berapa? 900-an lebih. Ada 900-an lebih halamannya. 900. Ya, 900 sekian lah. Ini mengumpulkan perkataannya Syekhul Islam tentang jin. Dan di dalamnya banyak cerita-cerita dari Ibnu Taimiyah mengenai jin. Ya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa ulama sekelas Ibnu Taimiyah sendiri itu banyak membahas tentang jin. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka meluruskan dan menanamkan akidah yang benar. Jadi jangan dipahami, wah nggak ada tuh ulama yang ngomongin jin. Ini salah, ini nggak tahu berarti dia. Ya, ibu nggak tahu tapi tahu cuman nggak mau tahu. Ya, dan ini segini bukunya dibahas oleh ini karya Syekh Abu Ubaidah Masyhur Salman. Kemudian ada satu kitab yang ana harus dibawa kemari. Ya, itu kitab Alam Jin dalam tinjauan Quran Sunnah bahasa Arab. Sekitar 400-500 halaman. Ada itu lebih ilmiah lagi ada. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bawa insyaallah dan tunjukkan ke antum. Adapun kalau misalnya versi terjemahan ana nggak hafal nama-namanya, Allah alam. Ya, ada lagi? Dari Heri Yana Husain. Heri Yana Husain. Ana pernah dengar kajian Ustadz Asmuji Muhayyad. Beliau pernah meruqyah jin Hindu. Yang ana mau tanyakan, apakah jin itu beragama dan apakah ada dai dari kalangan jin? Baik. Hafizahullah Ustadz Asmuji, ya, hafizahullah taala. Jin beragama. Ya, ada yang memiliki agama, ada yang ateis. Ukunna tariqu qidadah. Kami memiliki jalur-jalur masing-masing. Jadi mereka ada agama juga tersendiri. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Jin,
ya, sampai juga disebutkan bahwa saya di antara orang seburuk kami, kata seorang jin ya, sesejin ya, seseorang nggak benar, sesejin ya, kayak nggak enak juga ya, mau bilang seekor jin belum tentu punya ekor, seonggok jin ya. Jadi seonggok jin itu bilang, maaf nih jin-jin ya, karena memang kita nggak tahu bentuknya seperti apa kan, anggaplah onggokan-onggokan gitu kan, orbs gitu kan. Nah itu yang paling jelek di antara kami adalah orang-orang Syiah, jin-jin Syiah itu katanya. Berarti ada jin Syiah kemungkinan ya, yang nggak tahu kayak gimana jin Syiahnya gitu, wallahu alam. Nah kemudian wa anna minal qasitun, ada orang-orang, ada jin-jin yang bagus, jin-jin yang, mereka masing-masing punya agama ya, dan juga ada jin ahlu sunnah begitu, ada. Cuman kita nggak perlu untuk mencari tahu dia jin dari kalangan apa. Jin muslim masuk, loh, antum muslim ya? Iya kata jinnya, muslim. Coba tauhid berapa? Jinnya menjawab ada tauhid hakimiyah. Antum bilang antum jin ikhwan muslimin nih, jangan-jangan. Karena kalau misalnya jinnya bilang anda dari masjid ke masjid, lah kata jinnya, antum pasti jamaah tabligh gitu. Iya, gitu. Ntar kalau jinnya kemudian bilang, Ustadz jangan pernah berguru kepada Ustadz Fulan, antum jin jamaah tahdzir, jangan. Artinya kita nggak perlu tahu dan nggak perlu juga kita, ya fadl dia mau apa agamanya, mungkin Hindu, mungkin Buddha, fadl. Anda pernah menemukan jin-jin dengan beragama-agama, ada yang Nasrani, Kristen. Kita ruqyah, dia nggak nyanyi gereja, iya. Kita ruqyah, dia nyanyi gereja, oh gitu, nyanyi gereja. Anda lawan dengan ayat kursi, ya ada yang seperti itu, ada nyanyi gereja daripada dia hafal gereja. Kalau bukan dia Nasrani. Ya, masa ahlu sunnah nggak mungkin, kafir orang jin Nasrani ya. Ada juga yang anak ketika meruqyah seseorang, jinnya seperti ada kitab gede gitu, saya baca sangpi wahnya apa ya, jin Cina ada. Iya, ada tanya, ngomong pakai bahasa Indonesia coba, enggak, dia pakai bahasa, nggak paham bahasanya apa, bahasa Cina itu. Ada yang seperti itu ya. Tapi kemudian di ruqyah dia bilang apa? Panas, tuh bisa bahasa Indonesia katanya. Terjadi ini. Tadi gue tanya-tanya, ngomongnya pakai bahasa sana. Pas kepanasan aja lah balik ke Indonesia, gitu kan? Gitu. Ada yang seperti itu. Ya benar, ada jin-jin dengan bangsanya, dengan logatnya menyerupai manusia. Karena jin itu mengikuti bagaimana keagamaan dan kemanusiaan yang mereka lihat di lingkungan mereka, gitu loh. Begitu. Makanya jin itu mengetahui WhatsApp, mengetahui YouTube dan seterusnya. Kalau antum lihat di YouTube kemudian banyak penampakan dan seterusnya, mungkin itu jin-jin yang pengen eksis sekali, nggak tahu. Jadi mereka tuh juga mempelajari bagaimana antropologi manusia. Tapi mempelajarinya untuk apa? Menyesatkan manusia. Begitu. Nah, kita jangan sebaliknya, kita mempelajari detailnya jin, agamanya dia itu apa. Nggak perlu tahu banyak udah tentang itu. Lagi pula info dari mereka biasanya dipalsukan. Ya, kuliah seperti itu. Ya. Kalau mangga jatuh, ambillah mangga jatuh. Masih kesebut. Pertanyaan dari Asmi Afiana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya dulu, Ana pernah dipijit dengan seseorang yang percaya tentang kesaktian batu akik. Orang ini memijit dengan katanya memasukkan energi ke diri. Sampai sekarang, energi ke diri, Jawa Timur. Ke dirinya gitu. Pas mentransfer energi ngeden gak itu? Gitu. Gak dijelasin. Sampai sekarang anak kesulitan untuk khusyuk dalam sholat. Apakah ini termasuk gangguan jin? Semua bentuk ketidakkhusyuan dalam sholat itu imma syahwat antum, imma syubhat, dan imma khanzab.
ya. Syahwat mungkin antum sedang pengen sesuatu sehingga menghabis khusyuk. Syubhat mungkin antum pikirannya nggak benar, ada sesuatu yang bersyubhat. Atau khonzab, dan khonzab ini yang kata Nabi SAW jin yang spesialis mengganggu orang-orang sholat. Jadi jin ini khusus namanya khonzab, itu spesialis dia. Nah, khonzab ini area yang diserang itu kepala dan bokong. Ya, karena dua itulah seseorang terganggu sholatnya. Di dua itu, kepala yaitu pikiran, ke hati nanti. Bokong pengen kentut, pengen buang air besar, itu bisa jadi godaan dia khonzab itu. Nah, ketika antum banyak dosa dan antum sholat itu cuman buat formalitas, maka mudah sekali digoda dalam hal ini. Tapi kalau antum sholat karena antum merasa ini wajib dan antum ingin membersihkan diri dari dosa-dosa, insya Allah. Nah, nasihatana antum ruqyah mandiri, bukan antum, apa ini yang nanya, ruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri, baca ayat kursi, baca al-fatihah, ayat kursi, 3 surat terakhir kalau bisa, kalau ya insya Allah bisa. Kemudian lakukan hal lain seperti beramal soleh, sedekah, dan meminta pada Allah Ta'ala agar dihilangkan kesulitan khusyuknya. Kemudian step kedua yang kata Nabi SAW, salli salata mudi', yaitu salatlah seperti orang yang salat dalam keadaan seperti mau say goodbye, yaitu seolah antum ingat seolah-olah kematian itu ada di depan antum, ini seolah-olah salat terakhir. Coba sangat seperti itu, insya Allah khusyuk. Ya begitu, Allahu a'lam. Ya, jadi orang yang mengobati tersebut nggak benar itu, mentransfer energi atau apa itu. Pertama itu kemudian dusta, dan kalaupun itu benar yang transfer itu bukan energi tapi syaitan. Begitu. Ada lagi tak? Di YouTube. Ada YouTube, coba. Hah? Berapa banyak? Hah? Ceritanya panjang. Waduh. Coba antum kopas bisa nggak? Coba bisa dikopas nggak ke grup WhatsApp, nanti kita pending untuk pekan depan. Kita bacakan pekan depan. Yang pendeknya apa? Yang pendeknya coba. Yang pendeknya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, kenapa setan takut dengan bacaan Al-Quran? Oh ya, kenapa syaitan takut dengan bacaan Al-Quran? Karena Al-Quran kalamullah, itu pertama. Dan kalam Allah Ta'ala ini mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan Al-Quran ini disebut sebagai al-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan al-zikr, Al-Quran. Dan kamilah yang menjaga Al-Quran, menjaga dari tahrif lafzi, dari penyimpangan atau penyelewengan secara lafal. Kemudian Al-Quran ini, ya, dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, afwan ini mati lampu ya kawan. Ya, alif sekali. Tapi kita kan nggak pakai wifi, jadi ya tetap jalan kan. Ya antum saksikan sendiri fenomena ini ya. Kalau dikait-kaitan jadi itu. Tapi ini kan satu kampung, berarti setannya kuat banget itu di PLN gimana? Ini kalau dikait-kaitan. Hah? Yang belakang lagi. Jangan. Enggak ya, dia emang comebacknya lama dia. Oh iya. Enggak, kita takwilkan gitu aja daripada macam-macam mikir kan. Iya. Karena kalau misalnya hal ini dikait-kaitan, itu seolah-olah benar, jadi seolah-olah, padahal enggak. Tadi sampai mana ngomong? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian di surat Al-Baqarah ya, awal Al-Baqarah. Ya. Al-Quran ini diibaratkan seperti as-sawa'iq. Seperti apa namanya, petir yang menyambar orang-orang munafik.
Sebagian ulama menafsirkan as-sawa'iq ini adalah ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini itu seolah seperti petir yang menyambar orang munafik ataupun syaitan. Iya. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, Allah lebih tahu. Sekarang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disebutkan di awal tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau misalnya antum digoda syaitan, jangan celak syaitannya, maka dia akan membesar sampai segunung. Ini gara-gara setan nih, senang setan. Tuh kan gara-gara gua lu akuin kan, kata setan yang begitu. Ya. Ini pasti gara-gara setan. Ya senang dia dianggap gitu. Makanya apalagi kalau ternyata bukan gara-gara setan tapi disetan-setanin, akhirnya setannya merasa berjasa gitu. Makanya lampu ini baru nyala sekarang, jangan dibilang wah pasti tuh lampu ditutupin sama setan. Padahal setannya lagi nangkring nggak tahu. Kok gua? Kata setannya. Setannya bingung. Kok saya yang jadinya? Tapi nggak apa-apa dah, dianggap ada gitu kan, dianggap eksis. Enggak. Tapi kalau misalnya engkau digoda setan, coba baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mengecil seperti kecilnya lalat gitu, dengan izin Allah. Ya, itu baru Bismillahirrahmanirrahim loh. Dan Bismillahirrahmanirrahim perkataan yang sahih itu adalah di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini khilaf di antara ulama, apakah dia di awal sebelum seluruh surat atau dia hanya di surat An-Naml perkataannya Sulaiman alaihissalam. Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat. Ya, makanya antum sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya membaca bismillah di dalam WC. Iya, karena Bismillahirrahmanirrahim pada akhirnya juga ayat Al-Qur'an. Tapi sebagian ulama membolehkannya untuk zikir, bukan membaca ayat Quran. Begitulah kulihat. Iya, untuk yang cerita panjang itu bisa dikupas nggak? Di screenshot. Hah? Biasanya di screenshot. Di screenshot nanti insya Allah pada pekan mendatang, mungkin hari Rabu akan Anda baca insya Allah. Sebenarnya kita lebih memprioritaskan yang mengomentari langsung di live streaming baik di Facebook ataupun di YouTube. Oke, di Facebook udah selesai? Ya, kita cukup sampai sini aja insya Allah. Ada lagi. Hah? Ada lagi? Dua lagi. Coba dari mana, Facebook apa? YouTube sih. Coba. Yang dari pertanyaan dari Rido Rizky. Ustadz ingin bertanya, bagaimana tentang Ustadz Ruqyah yang berani mengatakan ini jin tertentu dalam beberapa kasus, padahal tidak ada yang tahu perkataan gaib kecuali Allah. Sebagian peruqyah itu kadang-kadang memvonis ini jin nasab, ini jin korin, ini jin danjun dan seterusnya ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu loh. Yang perlu dipertanyakan adalah rekan peruqyah, dari mana antum bisa tahu ini jin nasab gitu loh misalnya. Nah, kalau ternyata itu dari pengalaman bahwa saya mau jin nasab tuh karakternya begini, ya itu mungkin benar. Tetapi tidak menutup kemungkinan salah gitu loh. Kadang-kadang jin pura-pura sebagai jin turunan dari luhurnya, belum tentu. Walaupun mungkin iya benar. Makanya kalaupun kita mengatakan ini nih jin nasab ini, itu jangan dipastikan benar itu jin nasab, belum tentu. Tapi bisa juga benar, bisa juga enggak. Wallahu a'lam. Jadi ya jadi begitu. Ya kadang-kadang sebagian peruqyah hanya sugesti semata. Oh ini jin nasab, oh ini sihir nih, padahal belum tentu. Padahal bukan sih, belum tentu. Ada perempuan yang kemudian ya tiap hari nangis, ngerengek dan seterusnya, teriak-teriak, robek baju, robek ini dan seterusnya, kesurupan. Ternyata dia nggak kesurupan sebenarnya. Dia cuma pengen satu, pengen nikah, pakai stres gitu. Berarti bukan dari jin murni dia. Kemudian ditakwil oleh peruqyah ini gara-gara jin nasab. Bukan jin nasab, ini jin kawin, ini pengen kawin dia. Ya bisa aja kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengistinbat langsung pasti bahwasanya karena ini gaib. Cuma memang ada beberapa kriteria kalau kita pelajari sering meruqyah, itu kita bisa paham karakteristik jin-jin tertentu. Memang betul. Jadi beberapa peruqyah memang karena udah lama meruqyah, udah sering ya. Jadi kan manusia kan bisa belajar kan. Oh kayak gini triknya. Oke, iya itu benar bisa. Hanya saja nasihat ana adalah ketika antum merasa bahwa saya ini jin nasab, jangan dipastikan karena jin itu bisa berpura-pura. Gitu. Satu lagi, udah habis ini terakhir pokoknya yang
nanya nggak ditanggapi lagi. Pertanyaan dari Muhammad Syahri. Muhammad Syahri. Ustaz mau tanya, perlukah membaca Al-Quran dengan niat membakar pada orang yang kesurupan karena jinnya keras kepala? Iya. Membaca Al-Quran dengan niatan membakar jin yang ada di orang tersebut, tafadhol, silahkan. Tapi sebenarnya tanpa perlu niat membakar pun, antum cukup bacakan Al-Quran dan minta sama Allah senjata atau apapun. Maksudnya senjata di sini adalah azab untuk jin tersebut, itu lebih baik daripada antum menyatakan antum main membakar. Karena kalau antum menyerahkan sesuatu pada Allah, maka Allah memberikan yang terbaik. Ya begitu, itu lebih baik. Antum baca aja surat apapun, tafadhol. Ya. Kalau misalnya antum bacakan kepada orang yang diruqyah ayat hutang, ya enggak relevan gitu loh. Ini kesurupan. Antum bacakan ayat hutang, nangis orangnya. Kok antum tahu aja Pak kalau saya punya hutang gitu. Ayat kursi ya. Al-Fatihah, seperti itu ya. Begitu. Lebih baik diglobalkan tanpa menta'yin, dibakar. Tapi kalau misalnya dia meniatkan untuk menyiksa atau membakar jin ini, ya tafadhol, silahkan kalau niatan begitu. Wallahu a'lam. Ya kita cukup sampai sini ya ikhwas sekalian. Insya Allah kita ketemu pada hari Rabu mendatang. Tuh masih ada jin ondel-ondel. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.